Pemuda itu baru saja melakukan hal paling memalukan dalam hidupnya. Dia merasa dirinya keren luar biasa seolah sedang tampil di atas panggung. Hanya mengenakan handuk dan celana pendek bermotif macan tutul, ia menari di dapur, menuang air ke kepala, lalu berpose dengan percaya diri. Tapi ketika berbalik menuju kamar, ia terpaku. Adik perempuannya dan teman sekelasnya melihat semua adegannya dari awal sampai akhir. Dalam keheningan yang penuh canggung, si jagoan sekolah pura-pura tenang. Berjalan santai sambil tetap bergaya dan begitu tak terlihat, ia langsung berlari sekencang-kencangnya. Di sekolah, ia dikenal sebagai murid paling populer sekaligus paling ditakuti. Lalu, kenapa teman sekelasnya bisa muncul di rumahnya hari itu? Semuanya berawal dari seorang gadis yang dikenal sebagai Dewi Sekolah. Cantik di siang hari, tapi sederhana di rumah tanpa riasan sedikit pun. Sejak pernah ditolong oleh si pangeran sekolah, gadis itu mulai membuka diri. Mereka sering berbincang, bahkan membuat komik bersama. Meski wajahnya dipenuhi bekas jerawat, humornya yang segar dan semangatnya yang cerah justru membuat si pangeran semakin terpesona. Hanya dialah yang mengetahui rahasianya. Dan sejak saat itu, keduanya semakin dekat. Mereka makan siang bersama, membaca komik hingga malam, dan tanpa sadar, cinta tumbuh di antara tawa dan kebersamaan. Bukan cinta karena penampilan, tapi karena kehangatan dan ketulusan jiwa. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Jagoan sekolah muncul, rival sang pangeran sekolah. Dan tanpa diduga, jagoan sekolah juga menaruh hati pada gadis yang sama. Semuanya bermula dari kejadian di jalan. Ketika ia sedang kabur dari musuh sambil mengebut, gadis itu mengira dirinya preman dan malah melarikan diri tanpa sengaja membawa helmnya. Keesokan harinya, jagoan itu menghadangnya. Gadis itu berjanji akan mengembalikan helm besok, tapi ketika pulang, ia mendapati adiknya telah menjualnya. Kesal bukan main, ia memaksa sang adik mencari lagi. Sementara itu, untuk menenangkan si jagoan, ia menulis surat permintaan maaf yang terdengar asal-asalan. Sayangnya, surat itu disalahartikan teman-teman si jagoan sebagai surat cinta. Beberapa hari kemudian, ia melihat gadis itu berbicara akrab dengan si pangeran di kantin. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendekat, pertengkaran pun pecah, dan dua cowok paling populer di sekolah hampir berkelahi di depan banyak siswa. Di kelas, gadis yang menjadi sumber keributan dipanggil ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan. Ia gugup dan tak bisa menjawab, sementara si jagoan menertawakannya keras-keras. Dan sejak hari itu, mereka resmi menjadi musuh. Namun takdir berkata lain. Ternyata ibu mereka berdua adalah teman lama. Gadis itu memanfaatkan kesempatan mengadu bahwa si jagoan sering balapan liar. Saat mencoba merekam buktinya, tiba-tiba musuh lama si jagoan datang mencari gara-gara. Dalam kepanikan, gadis itu spontan menarik tangannya dan mengajaknya kabur. Sayangnya, semua itu dilihat oleh si pangeran. Ketika keduanya kembali naik motor, pangeran sudah menunggu di depan rumah. Adegan cemburu pun tak terelakkan. Untungnya kakak sang gadis datang tepat waktu dan menenangkan suasana.